batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa radallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum. Famin ma'asil qalbi, dan termasuk daripada kemaksiatannya hati adalah asyakku fillahi ta'ala, ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ra'su kullil muhlikat, pangkal dari segala kebinasaan umat manusia adalah kapan dia ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sombong, iblis misalkan, iblis itu sekalipun sombong dia mengaku ada Tuhan, dia mengaku ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berbuat riya, pamer, dia bukan tidak mengakui ada Tuhan, hanya saja dia menomorsatukan selain Tuhan. Hanya saja dia menduakan Tuhan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas lebih fatal daripada kesombongan, jelas lebih fatal daripada sifat riya, sifat sombong, ujub atau pamer dan lain sebagainya. Dari mana datangnya keraguan ini? Nggak ada datangnya keraguan akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dari setan, kecuali dari setan. Inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu ada pada tubuh manusia, dimanapun darah mengalir di situ ada setan. Mata ada darahnya, berarti ada setannya. Tangan, kaki, telinga, lidah, semuanya ada darahnya, berarti nggak ada anggota tubuh yang nggak ada setannya. Termasuk hati, tempat keimanan kita, yang di sisi lain juga datang yang namanya keraguan. Di situ pun juga ada darahnya, berarti di situ ada yang namanya setan. Setan itu, iblis itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum, setan itu datang kepada kalian, fayaqul, kemudian setan mengatakan, man khalaqa kadza, fulan, hati kita dibuat goyang. Fulan, yang menciptakan ini siapa? Yang menciptakan itu siapa? Man khalaqa kadza, oh, yang menciptakan ini adalah manusia. Yang menciptakan ini adalah manusia. Yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia adalah Allah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu menggoda kita. Yang paling jadi target utama adalah kafirnya kita. Kenapa? Hanya dengan kafirnya kita, wal iyadu billah min dzalik. Salah satu caranya dengan kita dibuat ragu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh setan. Dengan sebab itu kita menjadi temannya setan di neraka selamanya. Nggak puas. Setan itu kalau cuma nyari teman masuk neraka, tapi lama kelamaan, cepat atau lambat, orang ini akan mentas di neraka. Nggak puas. Dia mencari kawan masuk neraka untuk selamanya.
Siapa lagi yang bisa masuk neraka untuk selamanya kecuali harus kafir. Maka target utama, sasaran utama setan menggoda kita adalah kafirnya kita. Kalau ternyata kita nggak mempan, digoda untuk kafir, digoda untuk murtad, nyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, ragu kepada Allah, nggak mempan, maka kita dibuat anti dengan ibadah. Senang sama maksiat, tapi malas untuk ibadah. Kalau masih nggak mempan, maka kita ketika ibadah dibuat untuk malas. Ya ibadah, tapi asal-asalan. Ibadah, tapi nggak pakai ilmu. Kalau kita masih nggak mempan, maka kita kita semangat dengan ibadah, tapi dihembuskan dalam hatinya kita, gimana caranya kita merasa lebih daripada orang lain. Nggak ada orang ibadahnya lebih hebat daripada saya. Siapa sholatnya orang yang lebih khusyuk dari saya? Siapa orang yang bacaan Qur'annya lebih merdu daripada saya? Siapa yang sanggup puasa setiap hari kecuali saya? Digiring untuk kafir, kalau nggak bisa digiring untuk nggak ibadah, kalau nggak bisa digiring untuk malas ibadah, ya sholat tapi malas, puasa tapi terpaksa, haji tapi nggak ikhlas, zakat tapi kepaksaan, terpaksa. Kalau nggak mempan juga dibuat kita sombong, sebagaimana sombongnya setan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia itu ada dua lemah. Ada dua lemah. Ada lemah dari malaikat. Lemah itu hembusan. Ada lemah hembusan dari malaikat. Kalau hembusan dari malaikat itu i'adun bil khair. Janji-janji akan kebaikan. Sholat, kamu kan banyak dosa, masa nggak sholat? Istiqomah, kamu kan kepingin mati husnul khotimah, kuncinya adalah istiqomah. Dikasih bisikan sesuatu yang baik. Maka kalau ada lamah dari malaikat itu, hembusan bisikan dari malaikat yang membuat kita terangsang, termotivasi untuk semakin baik, falyahmidillah, maka bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bisikan yang membuat kita kendor, bisikan yang membuat kita malas, bisikan yang membuat kita semangat untuk maksiat, justru itu adalah bisikan daripada setan. Terus gimana? Falyasta'idz billahi minasyaiton. Maka bermohonlah kamu akan perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada setan. Kata ulama, setan itu ibarat anjing. Anjing itu kalau mau nyerang kita, nggak usah ngapa-ngapain kita. Cukup kita panggil siapa yang punya anjing. Tolong selamatkan saya, ini anjingnya siapa nih? Paham nih? Kita mau diserang anjing, ini anjingnya siapa? Selamatkan, karena anjing ini nggak bakal nurut kecuali kepada tuannya. Kita mau gimana bisa tambah parah? Diem, tenang, sambil teriak. Anjingnya siapa ini yang lepas? Yang punya siapa ini? Ini kalau bukan Anda yang bilang, yang nyuruh nggak nurut. Sama. Setan itu ibarat anjing, iblis ibarat anjing. Siapa yang punya setan? Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada setan, iblis lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin sudah. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan istahwadha faqad istahwadha alaikumus syaitan fa ansahum dzikrallah. Kalau kalian sudah dikuasai oleh setan, maka kalian akan lupa untuk menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitana. Barang siapa yang lupa untuk nyebut kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allah sediakan bagi dirinya setan yang selalu menguntit dirinya dari belakang. Kemana aja dia pergi, ikut itu setan. Ikut itu setan. Ya. Nah, karena itu kalau sudah datang hembusan kepada kita, iya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, kita jawab yang menciptakan ini adalah fulan, yang menciptakan ini adalah fulan. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, faman wajada min dzalika syai'an faqul falyaqul amantu billah.
Kalau ada hembusan untuk membuat kita, mengajak kita ragu kepada Allah, katakan aku iman sama Allah Subhanahu wa taala. Tegaskan aku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang kafir itu macam-macam tingkatannya. Ada di antara orang kafir itu yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Hanya karena apa? Hanya karena Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak bisa diraba. Tuhan itu tidak nampak bentuknya bagaimana, ada di mana dan seterusnya. Duh, kalau seperti itu yang nggak nunggu Tuhan dong, yang nggak berbentuk, yang nggak bisa dilihat dan seterusnya. Nggak nunggu Tuhan. Maaf, kalau kita buang angin itu cuman ada baunya, tapi nggak ada bentuknya. Ada bau tapi nggak ada bentuk. Orang nggak percaya buang angin. Maaf, orang nggak percaya sama kentut. Nggak ada tuh kentut. Kenapa? Nggak kelihatan. Nggak bisa diraba. Nggak kelihatan bentuknya bagaimana. Ada di mana tuh kentut? Nggak tahu. Tapi kan orang percaya bahwa kentut itu ada. Dari mana? Dirasakan dari baunya. Apakah alam semesta ini tidak bisa menjadi tanda akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Seorang A'rabi pernah ditanya. A'rabi itu orang pedalaman, wong desa, orang gunung. Ditanya, kadang-kadang orang gunung, orang desa, wong desa itu kalau jawab ceplas-ceplos tapi tepat kadang-kadang. Kamu percaya sama Allah? Ya percayalah. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Loh ya apa sih kamu ini? Gimana sih kamu ini? Nih, padang pasir, gurun pasir. Itu ada jejaknya onta itu. Kamu ngelihat onta di lewat sini? Enggak. Tapi yakin enggak kalau tadi ada onta di lewat sini? Ya yakin lah. Dari mana? Tuh jejaknya. Loh. Lah terus ini matahari silih berganti. Kapan terbit, kapan tenggelam. Bulan juga begitu. Kapan terbit, kapan tenggelam. Kita yang dulunya berupa mani, tahu-tahu berbentuk seperti ini, kemudian nanti semakin tua semakin rentak, sifatnya kekanak-kanakan lagi ila ardalil umur dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang ngatur? Lah kalau cuma teracaknya onta, jejaknya onta aja kamu yakin ada onta di sini hanya karena kamu nggak lihat, kamu bisa percaya, kenapa dengan Allah kamu nggak percaya? Aneh dong. Nih ada tulang belulang daripada kambing. Kamu ngelihat kambingnya tadi diapain? Enggak. Tapi yakin nggak tadi ada kambing di sini? Ya kelihatan lah, tahu lah. Dari mana? Ya dari jejaknya, dari bekas tulang belulangnya. Ya sama dong. Kita ini dulu ada, bakal nggak ada. Kita ini kapan kuat, kapan lemah, kapan muda, kapan tua. Siapa? Yang membuat silih berganti itu siapa? Apakah itu nggak cukup menjadi dasar bahwa Allah itu ada? Ini kafir yang pertama. Kafir yang pertama itu nggak percaya sama Tuhan. Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat, itu adalah kemuliaan buat kita. Kenapa? Apa pentingnya kita iman kalau ternyata yang nggak iman pun juga bisa melihat Allah? Yang kedua, Allah itu karena zat yang maha mulia, maka hanya nampak pada tempat-tempat yang mulia. Nampak, saya bahasakan nampak bukan berarti harus dipandang dengan kasat mata. Nanti urusan kita nanti di surga itu. Hakikat maksudnya nampak bagaimana kita nggak bisa bayangkan. Oh Allah tuh nampaknya begini. Wow, nggak bisa, bahaya. Al-bahath fillah isyraq, membahas tentang wujud aslinya Allah SWT itu adalah kesyirikan. Allah itu bagaimana, melihatnya Allah itu kata Imam Ahmad bin Hanbal itu pertanyaan yang bid'ah. Al-bahthu fillah isyraq, jangan keceron bahas Allah. Kita bahas alam semesta itu nggak sanggup. Kita bahas apa yang ada pada diri kita sendiri aja nggak sanggup. Ilmu sains modern aja tidak bisa mencukupi, memadai untuk mengetahui dan menyingkap daripada keajaiban makhluknya Allah. Bagaimana dengan penciptanya? Bagaimana dengan penciptanya? Harus gak tutup. Jangan nekat. Kalau nekat jebol utaknya kita, jebol imannya kita nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Ada orang kafir nggak percaya sama Tuhan. Padahal buat kita orang Islam, tidak nampaknya Tuhan sementara waktu itu adalah kemuliaan buat kita. Kenapa? Ya, yang bisa melihat Allah hanya orang yang beriman. Tapi di tempat yang mulia. Kapan itu? Di surga.
Allah zat yang maha mulia. Yang bisa ngelihat Allah adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang beriman di tempat yang mulia, yaitu di surga nanti di akhirat. Itu kan jelas. Kemuliaan buat kita. Kemuliaan buat kita. Dan kita tidak perlu mengetahui langsung bagaimana Allah, kemudian enggak sampai kita ini menganggap bahwa ini semua adalah tanda-tanda akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, oke, memang ada Tuhan. Tapi Tuhan ini kan banyak. A, B, C, D, E, F, G. Yang mana nih Tuhan? Kenapa kok kita mengerucut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok kita mengerucut kepada Allah? Kenapa bukan Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D selain Allah? Cukup kita jadikan pegangan sebagai patokan adalah Al-Qur'an. Saya mau tanya, Al-Qur'an kitab sucinya siapa? Kalamnya siapa? Adakah Tuhan A kalamnya adalah Al-Qur'an? Adakah Tuhan B kalamnya adalah Al-Qur'an? Adakah agama lain kitab sucinya adalah Al-Qur'an? Gak ada ya? Sepakat, jelas ya? Sepakat ya? Baik. Kalau kita kait-kaitkan antara ilmu sains modern dengan relevansinya dengan Al-Qur'an, ketemu semuanya. Yaitu tandanya bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Contoh. Misal kita ini semakin posisinya semakin tinggi, semakin menipis oksigen. Kita kalau naik gunung, semakin tinggi gunung butuh oksigen. Kita kalau naik pesawat butuh oksigen itu. Butuh oksigen. Semakin tinggi posisi kita, semakin kita butuh kepada oksigen. Jelas ya? Jelas ya? Kalau kita semakin tinggi nggak dapat oksigen, jebol ini paru-paru. Apa kaitannya dengan Al-Qur'an? Allah mengatakan begini dalam Al-Qur'an. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki mereka untuk sesat, untuk kafir, Allah jadikan dadanya sempit sebagaimana sempitnya dadanya orang kapan dia naik ke langit. Ayo. Ada kitab suci agama lain yang jelaskan ini? Yang jelaskan ini cuma Al-Qur'an tok. Al-Quran bukan kitab suci siapa-siapa kecuali Islam. Al-Quran bukan kalam siapa-siapa kecuali kalamnya Allah. Berarti Al-Quran itu menandakan Allah itu Tuhan, gak ada yang lain. Islam itu benar, gak ada yang lain. Kenapa? Gak ada yang jelaskan di luar Al-Quran. Gak ada. Baru tuh ilmu sains modern. Ilmu sains modern baru. Al-Quran 14 abad yang lalu, hampir 15 abad. Ayo, apakah Nabi tahu? Kalau nggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Al-Quran itu kalamnya Allah. Untuk menilai seseorang itu dari omongannya. Ini orang benar atau enggak? Ini orang jujur atau pembohong? Dari omongannya sama. Allah itu hak ataukah batil? Allah itu ada ataukah tidak? Tergantung dari kalamnya. Ternyata tidak ada satupun kalamnya Allah yang tidak relevan dengan ilmu sains modern. Semuanya semakin kemari semakin tersingkap keajaiban-keajaiban isi makna daripada kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu semakin menunjukkan bahwa Allah adalah hak. Bahwa Allah adalah hak. Contoh yang lain ya, tentang fenomena sungai di dasar laut. Sungai di dasar laut. Laut airnya asin. Sungai airnya tawar. Allah bagaimana berfirman dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dan dialah Allah yang membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, yang diantara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing air. Air laut nggak bisa tumpah ke air sungai, air tawar nggak bisa tumpah ke air laut. Dan ikannya, ikan air laut sama ikan air tawar beda, tidak saling menyeberang, kayak ada batas. Tapi kalau diselami kayak nggak ada batas itu, kayak nggak ada, tapi kayak ada sekat. Ayo, kitab suci mana nyebut ini? Berarti Allah adalah hak. Kenapa? Nggak ada lain kecuali Al-Quran. Al-Quran kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Islam satu-satunya agama yang benar. Kenapa? Nggak ada yang bahas ini kecuali Al-Quran. Al-Quran kitab suci kita, bukan kitab suci agama lain.
Ada orang kafir nggak percaya dengan Tuhan, ada orang yang percaya sama Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Kenapa kita sepakat Allah? Kenapa? Nih bukti-buktinya. Dalam surat Al-Furqan, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Di Selat Gibraltar itu ada kelihatan banget warnanya aja udah beda. Satu air laut warnanya biru, satu lagi air sungai warnanya coklat. Kayak air laut ketumpahan minyak, coklat. Tapi bukan ketumpahan minyak, ya sudah wujud aslinya begitu sudah. Dialah Allah yang telah membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar lagi segar, yang satu tawar lagi segar, dan yang lain lagi asin lagi pahit. Dan Allah jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Tapi kalau kita selami nggak ada batasnya. Tapi ikan tidak saling nyebrang. Air laut sama air tawar juga tidak saling nyebrang, tidak saling menyatu gitu. Subhanallah. Subhanallah. Contoh lain tentang garis edar matahari dan bulan. Jelas kita kenal yang namanya orbit. Sebelum ada ilmu astronomi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu berjalan di tempat edarnya. Kan garis orbit itu namanya. Kan garis orbit itu namanya. Saya mau tanya, ditemukannya ilmu astronomi itu mulai kapan? 16 abad yang lalu, 17 abad yang lalu sebelum adanya Al-Qur'an? Enggak, baru-baru aja. Jauh lebih dulu Al-Qur'an. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qad qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim. Dan kami Allah tetapkan bagi bulan manazil, manzilah tempat-tempat, sehingga setelah dia rembulan sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua. Bulan sabit dari bulan sabit menjadi purnama, kembali lagi sabit. Seperti itu terus. Manzilah. Anda bisa tanya kepada ahli astronomi, gimana sih bulan itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Garis orbit matahari itu menentukan tahun. Garis orbit daripada bulan menentukan bulan. Dan yang menentukan cuaca itu adalah juga bulan. Kadang panas, kadang dingin, kadang kemarau, kadang hujan, itu adalah bulan. Anda boleh tanya ahli astronomi. Ahli astronomi. Gimana sih gambarnya bulan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Persis dimulai dari bulan sabit, berakhir seperti bentuk tandan yang tua, dari situ ke situ. Wal qamara qaddarnahu manazil. Tanggal 1 seperti ini bentuknya, tanggal 2 seperti ini bentuknya, tanggal 3 seperti ini. Terus sampai sempurna, sampai balik lagi menjadi sabit, semakin tipis. Manazil itu namanya. Yaitu manazil sudah. Baru kapan ilmu astronomi? Adakah penemuan seperti ini didapati di luar Al-Quran? Nggak ada. Kurang apa coba? Kita ini kalau belajar tafsir Al-Quran nikmat. Ya cerita, ya hukum, ya keajaiban. Wah, luar biasa ilmu bahasa Arabnya. Walaupun kita ngerti bahasa Arab, tapi kalau kita berusaha untuk memahami ilmu sastranya, dalam. Kullum fi falaki yasbahun. Setiap semuanya, benda-benda planet ini terbang sesuai dengan falaknya, garis edarnya masing-masing, seperti ikan yang berenang. Kullun fi falakin. Kalimat ayat kullun fi falakin itu kalau dibalik juga kullun fi falakin. Kullun kaf lam fa ya fa lam kaf. Kalau dibalik juga sama, kaf lam fa ya fa lam kaf. Dibolak-balik sama itu. Sama seperti misalkan madam, dibolak-balik juga madam. Dibaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri juga madam. Kullun fi falakin. Dari segi ilmu balaghah ada istilahnya itu. Baik. Contoh lain, bagaimana proses terbentuknya manusia. Pertama kali sifatnya manusia seperti alaqah. Apa alaqah? Segumpal darah. Tapi alaqah dari segi harfiah itu maknanya seperti lintah. Anda boleh tanya dokter,
bentuknya sperma laki-laki yang nempel di dinding rahim ibu seorang perempuan itu persis seperti lintah yang nempel di kulit. Bentuknya itu persis. Jadi dari segi harfiah dan makna, harfiahnya apa? Lintah. Alaqah dari segi maknanya apa? Segumpal darah. Podo. Mau diartikan harfiah tepat maknanya, mau diartikan maknawi juga tepat maknanya, segumpal darah. Ini belum ada USG dulu. Dari segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging kemudian diperkuat dengan tulang belulang, dibungkus dengan daging dan seterusnya dan seterusnya. Allah berfirman bagaimana? Fa inna khalaqnakum min turab. Kami Allah ciptakan kalian daripada tanah. Thumma min nutfatin. Kemudian kami ciptakan kalian setelah tanah menjadi nutfah, mani, sperma. Dari nutfah thumma min alaqah. Kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Thumma min mudghatin, dan kami ciptakan kalian setelah tanah segumpal mani, kemudian segumpal darah menjadi segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Ada segumpal daging yang jadi, ada yang enggak jadi, alias keguguran. Ada yang tercipta sempurna, ada yang tidak, alias keguguran. Naam. Wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajali musamma. Panjang ayatnya. Contoh lain. Iya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kausan idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami Allah menjadikan air mani itu menjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu kami Allah jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Kita mulai dari tanah, mani, segumpal darah, segumpal daging, dikasih tulang, dibungkus daging sampai seperti sekarang. Semuanya beda. Nggak ada yang sama plek, nggak ada. Mulai dari tanah turab sampai menjadi mani, sampai menjadi nutfah, dari nutfah menjadi alaqah, mudghah, nggak ada yang sama sekali. Kok iso kok gini gitu ya Pak Cerita? Apakah Nabi itu tahu ilmu biologi dulu? Dokter atau Nabi itu? Enggak. Bahkan Nabi itu ummi, baca aja nggak bisa. Bukan dalam rangka merendahkan Nabi, bukan. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan ciptaannya Nabi. Murni informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Murni informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lain sudah. Allah yang Maha tahu, yang ngasih tahu. Maka Nabi seolah-olah tahu semuanya. Perkara yang akhirat, perkara gaib, perkara yang sekarang terbuka dari ilmu sains modern, tahu semuanya Nabi. Kenapa? Allah yang ngasih tahu, Zat yang Maha tahu. Subhanallah. Kemudian kita kenal dalam ilmu biologi, ada 3 kegelapan. Dalam rahim ibu itu ada 3 kegelapan yang dilalui oleh janin. Allah berfirman bagaimana? Ya khluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalat. Allah menciptakan kamu dari satu, siapa? Nabi Adam. Kemudian Allah jadikan dari Adam pasangan, Siti Hawa. Dan Allah menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu, dan Allah menjadikan kamu dalam perut ibumu. Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Anda tanya dokter kandungan, ada kegelapan namanya kegelapan perut, kegelapan rahim, kegelapan selaput. Ini ketemu 3 kegelapan, 3 lapis kegelapan baru kapan? Al-Quran adanya mulai kapan? Yang ngasih kabar Nabi, yang baca nggak bisa. Kalau bukan dari Allah, dari siapa lagi? Kalau bukan Allah sebagai Tuhan, siapa lagi? Kalau bukan Islam, agama yang benar, agamanya yang mana yang benar? Siapa? Agama mana yang bahas ini? Kitab suci yang mana yang bahas ini? Tuhannya siapa yang bahas ini? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah jadi muslim ini ya. Wah, alhamdulillah. Bahasanya kita nih ya, jadi muslim ketepaan sing paling tepat. Kenapa kok dikatakan ketepaan? Kita nggak pernah minta. Ini kalau bahasa saya, bukan bagi Allah ketepaan loh ya, enggak lah. Kalau bagi Allah nggak ada ketepaan. Buat kita ini, lah ya kok sudah jadi muslim aku ya. Misal naudzubillah, kita ini punya orang tua kafir, belum tentu muslim loh kita ini.
Kita lahir dari rahim ibu yang kafir, bapak juga kafir. Kira-kira muslim kira-kira kita? Belum tentu ya. Cuman kalau pakai akal ya, pakai akal belum tentu. Jauh rasanya. Jauh rasanya. Ketepaan berarti kan? Ya tepat. Bapakku muslim, ibuku muslimah, sehingga saya ikut agama Islam, agama ibu bapak saya. Tepat tapi paling tepat sudah. Ini ketepaan yang paling tepat. Yes. Itu nikmat. Ketepaan itu nikmat dari Allah SWT. Diregani. Dengan cara apa? Diperkuat imannya kita, digali keislamannya kita, biar tambah yakin, tambah kuat, tambah kokoh dan seterusnya. Termasuk dengan mempelajari Al-Quran, kita mempelajari ilmu agama dan seterusnya. Itu akan mempertebal keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunung itu menjadi pasak. Wa alqa fil ardi rawasi. Kami Allah ya, dan dialah Allah melemparkan, menancapkan fil ardi dalam bumi itu adalah rawasi, pasak-pasak. Gunung itu adalah akar. Cuman ada akar yang kuat, nah tembusnya ke dalam menjadi akar. Ada akar yang lemah, maka tembusnya ke atas. Sama seperti jalan nih, aspal, kadang-kadang pecah. Kenapa? Karena akar. Akar ada yang di dalam kuat, sampai ke dalam. Ada yang lemah, jadi bentur sini, bentur sana, akhirnya mencuat keluar. Dan itu menjadi pasak. Secara jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subula la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Bumi ini daratan, sepertiga, 2/3 adalah lautan. Seharusnya kalau ini adalah air, di tengah-tengahnya ada daratan, seharusnya kan goyang. Seharusnya kan goyang. Kita gerak kemana goyang ini. Sama seperti kapal sudah. Goyang. Tapi Allah jadikan kokoh bumi itu karena sebab adanya pasak. Apa pasaknya? Gunung. Jelas Allah berfirman, sifatkan gunung sebagai rawasi, sebagai pasak. Jelas. Dalam ayat yang lain, wa ja'alna fil ardi rawasi an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allakum yahtadun. Dan telah kami Allah jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Nah kalau kita gerak ke kanan, buminya ikut ke kanan, wah nggak beres. Allah jadikan gunung sebagai pasak. Kita paham kan dari dulu gunung itu pasaknya bumi kan. Tapi mungkin kita baru paham sekarang ternyata gunung pasak bumi sudah ada di Al-Quran dari berabad-abad yang lalu. Kita pahamnya ilmu IPS, IPA, tapi kita nggak tahu ternyata IPS, IPA itu diambil dari Al-Quran juga ujung-ujungnya. Itu yang perlu kita gali sebetulnya. Nah, wal jibala autada, malah lebih jelas lagi, dan gunung-gunung itu sebagai pasak. Kemudian fenomena api di dasar lautan, di dalam laut itu ada apinya. Allah sifatkan dalam surat At-Tur bagaimana? Wal bahril masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Subhanallah. Jelas loh ini. Dan di dalam laut yang tanahnya ada api. Al-Quran. Subhanallah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kemudian Albert Einstein menemukan teori relativitas waktu. Apa relativitas waktu? Kadang terasa cepat, kadang terasa lama. Mentoknya Albert Einstein hanya di situ. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, hitungan di akhirat itu 1 hari di sana 1000 tahun ada di bumi. Itu kan namanya relativitas, molor, modot, fleksibel. Sebentar di bumi, sehari sebentar di bumi, tapi di akhirat dibuat lama oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Loh kok bisa? Allah. Tapi Albert Einstein sudah menemukan itu teori relativitas waktu. Cuman mentoknya di situ toh. Karena nggak mungkin Albert Einstein ngerti daripada gimana caranya dari 1000 tahun sama dengan 1000 hari di akhirat. 1 hari di akhirat. Dari mana mereka tahu? Albert Einstein tahu, nggak mungkin. Tapi kan itu sama.
Tapi itu kan sama. Allah berfirman bagaimana? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan hari di akhirat, satu hari sama dengan 1000 tahunnya kalian ketika kalian hitung. Satu hari di sana, 1000 tahun ada di akhirat. Satu detik itu bisa sampai seminggu. Satu detik. Jadi orang kalau nazak, itu kan hitungan akhirat. Satu detik nazak itu sama seperti orang kesakitan seminggu. Loh, kok nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan? Itu urusannya adalah urusan akhirat. Gaib sudah. Adapun dokter ngecek nadi di leher, nadi di tangan, itu medis. Adapun nazak di luar medis. Kok nggak kelihatan kejang-kejang atau apa, kayak nggak kelihatan kesakitan, mengerang. Loh, itu urusan bukan urusan medis itu. Urusan medis ini orang mati, tapi nyawanya tercabut atau belum? Siapa yang tahu? Medis mengatakan jantungnya sudah tidak berfungsi, aliran darah sudah berhenti, wis mati. Medis. Tapi urusan nyawa sudah tercabut, itu urusan nazak, sakratul maut, tercabutnya nyawa dari jasad. Urusannya dokter, bukan. Urusannya malaikat, gaib sudah. Kita nggak tahu, kita melihat tenang, tapi sebetulnya nggak tenang. Mudah-mudahan dikasih usul khotimah kita semua ya. Mudah-mudahan dikasih usul khotimah. Panjang sebetulnya. Oh ya. Wah, luar biasa, masya Allah. Saya kumpulkan ada beberapa tentang bagaimana ubun-ubun itu menjadi pusat sensor bagaimana kita bergerak. Ya, bagaimana Allah jadikan badannya Fir'aun itu awet. Padahal ketika turunnya Al-Quran kepada Rasulullah didengar oleh sahabat. Ini hebatnya sahabat. Disebutkan tsumma nunajjika bi badanik litakuna ayatan liman khalfak litakuna liman khalfaka ayah. Aku Allah jadikan badan kamu wahai Fir'aun selamat, awet, utuh, agar menjadi pelajaran buat orang-orang setelah kamu wahai Fir'aun. Ketika ayat ini turun, nggak ada Fir'aun itu dilihat di zaman Rasul, nggak ada, tapi sahabat sudah iman. Duh, mana ya Rasulullah jasadnya Fir'aun, katanya utuh, awet. Enggak, baru tahun 18 sekian ada ilmuwan yang menemukan bahwa jasad Fir'aun, dari mana bisa dipastikan jasadnya Fir'aun itu? Dari kadar garam yang sangat-sangat tinggi pada tubuhnya Fir'aun, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kadar garam yang sangat tinggi, berarti matinya tenggelam dalam tempo yang lama. Mati tenggelam dalam tempo yang lama, kadar garamnya tinggi. Fir'aun ini sudah. Dulu sebelum ditemukannya Fir'aun, orang-orang di luar Islam menjadikan ini sebagai lelucon. Al-Quran apa? Ngomong Fir'aun awet, nggak ada Fir'aun. Tapi subhanallah, Allah punya takdir. Tahun 18 sekian ditemukan itu Fir'aun. Sampai ilmuwan dari Perancis mengatakan bahwa ini adalah jasadnya Fir'aun. Tapi sama Yahudi tutup-tutupi. Akhirnya ilmuwan Perancis ini nggak terima, karena ini penemuan. Akhirnya ilmuwan Perancis ini memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kenapa? Percaya dengan ini. Percaya dengan Al-Quran. Subhanallah. Banyak sebetulnya pembahasan seperti ini. Mudah-mudahan dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mati bawa iman, mati bawa Islam, dan mudah-mudahan iman dan Islam kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala layak dan pantas untuk mengantarkan kita menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana